kita juga pengen tahu sih bagaimana sebenarnya kampus merespon merespon tentang perubahan lingkungan ini ya. Dan kebetulan tahun kemarin juga baru saja berubah nama ya Kang Dekan ya. Jadi tidak hanya Fakultas Kehutanan aja Akang dan Teteh, kalau yang belum tahu sekarang kita sudah menjadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Nah, apakah itu merupakan sebuah jawaban juga gitu Kang terhadap ketidakseimbangan lingkungan yang ada saat ini, dan bagaimana nanti setelah pandemi? Mangga Kang Dekan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Kang Teh Galuh, Akang, Teteh, Rai, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Tentu saja tadi disampaikan masa depan itu adanya di generasi muda kita, tentu saja ya. Nah, sebagai lembaga perguruan tinggi, ini tugas utamanya tentu saja mendidik insan-insan cendekia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi tugas kami di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan tentu saja mendidik generasi muda untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten tadi. Apalagi tentu saja peduli terhadap lingkungan. Karena mandat dari IPB kita mendapat tambahan kata lingkungan. Jadi bagaimana itu terjadi, karena memang sejarahnya sudah panjang 2 tahun yang lalu, dan kita baru di SK-kan sekitar bulan Juli tahun 2020 yang lalu menjadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Kebetulan setelah itu saya dilantik menjadi dekannya. Jadi itu di zamannya dekan periode sebelumnya Kang Renekso tahun 2015 sampai 2020. Nah, kenapa berubah menjadi tambahan ada lingkungan? Karena tadi ada mandat bagaimana kita merespon perubahan iklim yang menjadi concern dunia terkait misalnya kebakaran hutan dan lahan, gas rumah kaca, kemudian penanganan limbah, polusi, sampah, dan maupun yang lain-lain yang terkait perubahan iklim. Kemudian juga terkait minat mahasiswa, sebenarnya calon-calon mahasiswa kalau hanya kehutanan saja kurang seksi demikian, sehingga dengan peluang kerja nanti sebagai lulusan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan itu lebih luas lagi. Jadi bisa juga masuk ke reklamasi tambang, ke perkebunan sawit, tidak hanya di kehutanan saja. Jadi itu prospek ke depan untuk lulusan-lulusan kita nantinya. Nah, tentu saja peran Fakultas Kehutanan dan Lingkungan ini menjadi cukup signifikan karena seperti tadi pembukaan Pak Rektor, Profesor Arif Satria mengemukakan bahwa kampus yang IPB ini punya jargon itu adalah inspiration, innovation with integrity. Jadi innovation, inspiration with integrity. Jadi bagaimana memberi inspirasi, bagaimana terus berinovasi, dan bagaimana kita terus berintegritas. Jadi itu yang dikemukakan Pak Rektor, sehingga lulusan-lulusan kita nanti menjadi karena zamannya zaman yang sudah berubah, zaman digital, zaman milenial, ini ada perubahan mindset dan lulusannya menjadi lincah, agile demikian. Dan perubahan mindset ini yang terus tumbuh, tidak hanya steady, tetapi bagaimana kita menghadapi isu-isu baru yang terus berkembang sampai saat ini, termasuk juga metode pembelajaran juga baru. Jadi kita juga dunia berubah setelah pandemi, dan ini menjadi tantangan kita bagaimana menyampaikan ilmu-ilmu baik itu melalui kuliah, praktikum dan sebagainya melalui media pembelajaran yang online, sebagian hibrid, sebagian pakai YouTube, sebagian direkam, dan ini metode-metode itu sedang dikembangkan sekarang bersama dengan jalannya waktu. Nah, sampai semester depan ini masih kuliah dan praktikum dilakukan masih secara online. Itu yang pertama terkait pesan dari Pak Rektor, bagaimana kita merespon lulusan-lulusan agar nanti menjadi alumni yang agile, yang bisa kemudian yang growth mindset, jadi untuk menghadapi tantangan. Kemudian selama pandemi tentu saja kita tetap menjaga protokol kesehatan baik di kampus juga
banyak mahasiswa terutama yang semester akhir, semester 7 dan 8 untuk melakukan penelitiannya dan sebagainya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker tentu saja, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas sehingga bumi kita ini sedikit bisa bernafas, katakanlah, bisa self healing, bisa recovery. Itu yang pertama. Tentu saja ada pengurangan polusi, ada pengurangan pelimbahan pengurangan energi, kemudian pengurangan limbah dan sebagainya. Nah, ini membawa berkah juga, pola hidup kita menjadi berubah, ya, serba online semuanya, mau pesan makanan sekarang online, dan ada berkahnya, jadi berkebun di pekarangan rumah menjadi tren, jadi itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian terkait bagaimana sikap kita, baik itu mahasiswa dan alumni, untuk menghadapi lingkungan hidup setelah pandemi ini atau semasa pandemi ini. Ada 7 prinsip sebenarnya, 7 prinsip yang harus dilakukan agar pembangunan yang kita lakukan sekarang ini tetap berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals itu arahnya. Ada 7 prinsip. Yang pertama, tentu saja kita mengkampanyekan baik untuk diri sendiri maupun teman-teman di alumni untuk melakukan gerakan reduce, jadi mengurangi hal-hal yang tidak perlu, atau reduce. Kemudian reuse, kalau bisa digunakan, yang lama-lama digunakan kembali. Jadi ada gerakan reduce, reuse, kemudian recycle. Kalau bisa juga harus didaur ulang. Jadi sampah bisa didaur ulang, segala macam pot-pot segala macam bisa didaur ulang dengan bahan-bahan yang degradable, demikian. Kemudian langkah yang keempat selain reduce, reuse dan recycle adalah protect nature. Jadi melindungi lingkungan tentu saja. Jadi merawat lingkungan di sekitar kita, menanam pohon di sekitar tanaman sehingga bencana, banjir, longsor dan sebagainya ini bisa dihindari kalau kita aware, karena sikap kita terhadap protect to nature. Kemudian juga yang kelima itu mengeliminasi toksik, jadi racun-racun. Kalau bisa kita memakai bahan yang tidak ada emisinya misalnya. Kemudian juga kalau menggunakan, misalnya kalau di bidang kami mengawetkan kayu, itu yang gampang dirilis, gampang ramah lingkungan, demikian. Jadi mengeliminasi toksik. Kemudian secara ekonomi itu melakukan life cycle analysis. Jadi dari daur awal diproduksi sampai dia tidak dipergunakan kembali, itu harus dihitung cost-nya secara efektif. Dan yang terakhir adalah kita fokus terhadap kualitas. Jadi baik kualitas hidup kita, ketika kita membeli bahan dan sebagainya, misalnya untuk menghindari dampak terhadap lingkungan, pilih yang berkualitas. Walaupun harganya sedikit mahal, tapi jangka waktunya, durability-nya itu lebih lama. Dan ini tentu saja bisa mengurangi efek negatif terhadap lingkungan. Karena Mahatma Gandhi bilang bumi ini sebenarnya dengan sumber daya yang ada itu cukup untuk 7 generasi. Ya. Namun 1 tahun bisa hancur oleh 7 orang yang serakah. Nah itu jadi oleh sebab itu kita nanti sebagai lulusan Fakultas Kehutanan, sebagai alumni Fakultas Kehutanan tetap tadi menjaga motonya care and respect, dan tentu saja jangan egois, jangan serakah, ya, sehingga tadi dampak terhadap bumi kita ini bisa diminimalisir, ya. Jadi tentu saja tadi merespon Pak Ketum, Pak Bambang Suprianto, kami juga di Fakultas Kehutanan tentu saja sesuai dengan bidangnya sangat senang dan berkolaborasi tentu saja dalam berbagai riset, pelatihan dan sebagainya terkait perubahan-perubahan iklim yang terjadi, baik itu dari kebijakannya, kemudian sampai ke tingkat tapaknya. Jadi kita sebagai pendamping juga kemudian melakukan riset, kajian dan sebagainya untuk membekali terutama para pengambil kebijakan agar tetap concern terhadap lingkungan hidup.
Dan ini mandatnya ada di pihak kami di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Mungkin itu Teh Galuh, Akang Teteh Rai, nanti akan kami sambung kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi terkait peran Fakultas Kehutanan dan Lingkungan bersama-sama tentu saja sinergi dengan Akang Teteh Rai sebagai alumni yang paling kompak tadi dan memiliki motonya adalah care and respect. Nah itu sangat bermakna bagi kita. Fautan, asik. Fautan. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Dekan. Kalau tadi kata Kang Ketum, masa depan ada di desa dan masa depan desa ada di perhutanan sosial. Nih kalau kata Kang Dekan, masa depan kita ada di generasi muda gitu ya. Jadi teman-teman yang pernah